Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 513, betapa hinanya dirimu. Ini sungguh aneh sekali. Dirinya menyinggung Fendi, Beauty Care terus berusaha menekannya, sudah nyaris dia pasti akan mati. Di kondisi seperti ini sekalipun Yamanda juga sulit untuk bangkit. Namun di kondisi seperti begini, Thalia malah tiba-tiba datang, seorang direktur dari perusahaan terkenal, orang kaya di China, seorang direktur super wanita yang nyaris mencapai kekayaan orang kaya pertama, dia membantu dirinya. Yamanda tiba-tiba terpikiran perkataan Thomas kemarin, dia bilang masalahnya pasti akan teratasi. Waktu itu Yamanda tidak menganggapnya, dia awalnya mengira ini hanyalah penasehatan saja, namun sekarang dipikir-pikir, perkataannya tidaklah baisa, jangan-jangan ini bantuan Thomas. Benarkah, dia mengenal entrepreneurship yang begitu hebatkah? Namun mengapa rasanya Thalia meskipun sedang membantunya, namun malah membawa sedikit rasa bermusuh. Setelah mengantar pergi Thalia, Yamanda kembali ke lift dan naik ke atas. Kali ini dia pulang, tatapan semua orang terhadap Yamanda berubah drastis. Bahkan ada banyak orang yang tidak berani melirik Yamanda langsung. Awalnya mereka mengira Yamanda akan habis, bahkan disindir oleh Yami hingga begitu juga tidak ada orang yang membantunya. Sekarang mereka juga malu untuk menyapanya lagi. Yamanda juga tidak mempedulikan orang-orang ini, pertemanan di dunia hiburan memang tidak bisa dipegang, terleni orang-orang ini memang memandang tinggi saja. Setelah Yamanda kembali, semua orang kembali ke tempat kerja mereka masing-masing, mereka bekerja seperti biasa, seolah kejadian tadi pagi tidak pernah terjadi saja. Ekspresi Yami sangatlah buruk. Dia berjalan ke hadapan Yamanda, dan menundukkan kepalanya sambil berkata, "Kak Yamanda, kamu jangan keberatan dengan perkataanku sebelumnya, itu salahku." Tidak punya cara lain lagi, Yami juga tidak ingin menundukkan kepalanya, namun jika tidak begini, dia akan dikucilkan. Beberapa hari lagi Running Boy masih mau mengundangnya pergi, ini adalah kesempatan yang dia dapatkan dengan susah payah. Jika menyinggung Yamanda, maka mungkin saja kesempatan ini akan hilang. Mendengar ini, Yamanda mencibir, "Angkat kepalamu." Yami mengangkat kepalanya dan senyumannya sangatlah kaku, sangat-sangat jelek sekali. Setelah itu, Yamanda langsung menamparnya. Di wajah Yami langsung terlihat 5 buah bekas jari. Ini adalah ruangan rapat, di hadapan karyawan serta artis perusahaan yang berjumlah ratusan orang, tamparan ini sangatlah terdengar dengan jelas. Yami dipukul, dia mengepalkan tangannya dan menahannya, dia tidak berani melawan, dia memutarkan kepalanya dan setengah wajahnya merah, namun dia tetap tersenyum dengan paksa. "Kak Yamanda benar." Yamanda mencibir, "Pergilah mengaca betapa hinanya kamu ini." Yamanda sudah berada di dunia ini lama, dari tidak dikenal hingga sekarang adalah Queen of Asia, dia tidak akan dibuli begitu mudah. Tamparan ini diberikan kepada Yami, bersamaan dengan itu juga adalah sebuah peringatan bagi semua orang. Aku, Yamanda sekalipun lagi kesusahan juga bukanlah siapapun yang sanggup menginjakku. Direktur Su juga terlihat tersenyum palsu, dia kemari dan berkata dengan sopan, "Yamanda, jangan marah. Masalah sudah teratasi. Ini sangat baik, kita akan segera menghubungi Stratus Beauty dan mulai mengoperasikannya, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatmu populer, anggap saja ini adalah sebuah promosi." Direktur Su memang awalnya begini, dia adalah hubungan ambil untung dengan Yamanda, jadi Yamanda tidak mempedulikannya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 514 memeriksanya. Setelah dipromosikan oleh perusahaan agen,
di media sosial langsung booming. Dana untuk Yamanda ditarik, namun dia mendapatkan sponsor dari Stratus Beauty. Stratus Beauty sangatlah tajir, mensponsori Running Boy, sponsor tunggal. Sponsor Yamanda ditarik dan sekarang ada sponsor baru, sepertinya ini adalah pemanasan. Petik 1. Ada berbagai jenis cerita di media sosial. Para orang hebat dunia hiburan sekali analisa langsung tahu bahwa sponsor ditarik adalah berita negatif. Namun pasti akan mengundang bola mata, jadi perusahaan agen mengeluarkan kabar seperti begini dulu dan membuat orang memperhatikannya dan mengeluarkan solusi permasalahannya. Dan sekali begini, membuat dia naik ke pencarian populer berkali-kali. Jadi tidak ada yang merasa aneh. Mereka berpikir mungkin Stratus Beauty memang berniat untuk mensponsori, makanya sengaja melakukan akting seperti begini. Namun mereka semua tidak tahu kondisi sebenarnya. Mereka hanya merasa Yamanda semakin hebat, bahkan hingga bisa menjadi brand ambassador Stratus Beauty. Stratus Beauty boleh dibilang adalah brand nomor 1 China, sama seperti Moutai saja. Sudah menjadi image China, brand ambassador seperti ini biasanya sulit untuk didapatkan. Lihat saja Moutai, mana pernah ada brand ambassador. Yamanda bisa mendapatkan brand ini sungguh membuat banyak orang merasa, memang benar adalah Queen, dia sungguh hebat sekali. Seusai Yamanda sibuk, dia langsung mengirim pesan kepada Thomas. Sudah lihat berita? Stratus Beauty mensponsori aku, apakah kamu yang bantu aku? Thomas tersenyum dan menjawab, kamu ini Queen lo, mungkin saja mereka aing tertarik denganmu. Yamanda mencibir, baguslah andai dirinya bisa punya daya tarik sebesar itu. Sejenak kemudian, Yamanda tiba-tiba menelepon Thomas. Setelah terhubung, suara Yamanda sangatlah tenang, seolah asing sekali, sepertinya ada orang di sampingnya. Ada apa? Biasanya ketika ada orang di sampingnya, Yamanda masih menelepon, maka berarti pasti ada urusan. Yamanda berkata, ada temanku ingin diperiksa, sepertinya lumayan terburu-buru, aku merekomendasikan kamu. Baik, terima kasih. Percakapan yang simple, Yamanda langsung mengakhiri panggilannya. Setelah itu, dia mengirim pesan dan lokasi ke Thomas. Thomas menelepon orang itu dan langsung berangkat sambil membawa kotak obatnya. Setelah datang ke sebuah villa pinggir danau di tengah kota, Thomas datang ke hadapan pintu dan menekan bel. Setelah tekan beberapa kali dan masih tidak ada yang keluar, Thomas menelepon lagi. Setelah ditelepon 2 kali barulah dijawab. Thomas meskipun tidak begitu puas, namun dia juga tidak menganggapnya. Bagaimanapun juga di rumah ada pasien yang butuh pemeriksaan, dan lambat melayani dokter ini juga terhitung normal. Tidak lama kemudian, seorang pengurus rumah keluar, ekspresinya terlihat penuh dengan rasa maaf. Maaf Tuan Qin, aku adalah pengurus rumah di sini. Thomas menganggukkan kepalanya dan tidak mempedulikannya, dia ikut ke kamar bersama pengurus rumah. Di dalam sana ada lumayan banyak orang, dan mengelilingi sebuah kasur. Di atas kasur ada seorang gadis, ekspresinya pucat, dan dia koma. Di sampingnya ada seorang lelaki parubaya yang terlihat panik. Yana. Sebelum datang, Thomas juga sedikit mengetahui pasien ini. Namanya Yana. Dia juga adalah artis dunia hiburan. Dia punya sedikit hubungan dengan Yamanda. Namun tidaklah terlalu kenal, kali ini Yamanda mengenalkannya mungkin juga karena permohonan dari orang lain. Bersambung.